Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah musholah Al-Hidayah, rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam yang tadi dipesan Dr. Lakoni ini Maulud Nabi. Ngoten mau pesen iki. Dadi enten lakoni dewi-dewi ya. Jadi Maulud Nabi niku maknane hari kelahiran Nabi. Dari kata walada, nek maulud niku berarti isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Berarti kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan peringatan Maulud Nabi niki terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra niku maksudnya oleh anu niku, situke oleh, situke gak oleh. Nah, niku terjadi di masyarakat. Nah, itu sebenarnya Maulud itu kan sebenarnya kan sama dengan hari kelahiran Republik Indonesia misalnya. Merayakan hari kelahiran Republik Indonesia. Niku nggih Maulud aja nih. Maulud Indonesia. Cuma istilah untuk negara itu bukan Maulud. Tapi peringatan gitu. Apa itu namanya begitu. Kalau di zamannya Nabi Isa, ya, Nabi Isa ini lagi diperingati ya, sing jenenge Natal. Natal itu hari kelahiran pada mau. Nek tanya panjenengan rumah sakit niku enten jenenge prenatal. Prenatal itu adalah perawatan sebelum kelahiran. Niku ten rumah sakit mesti enten ngoten. Lah sing dimaksud Natal niku ki padha mawon. Jane ki kelahiran Nabi Isa dalam pengertian bahasanya, tapi menurut istilah yang dimaksud Natal itu bukan ngoten. Sing dimaksud Natal itu adalah merayakan hari kelahiran Yesus yang notabene adalah Nabi Isa yang dianggap Yesus, yang dianggap sebagai anak Allah oleh orang Nasrani. Nah ini sing jadi masalah. Kalau kita mengucapkan misalnya selamat hari kelahiran Nabi Isa, tidak ada masalah. Selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengucapkan Natal dengan istilah, dengan etikot bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, maka itu menjadi haram. Berarti karena kita membenarkan doktrin mereka. Nah ini, makanya zamannya Hamka, niku pernah membuat fatwa seperti itu. Natal itu tidak dibolehkan karena mengandung seperti itu. Lalu oleh pemerintah dipaksa untuk mengatakan boleh. Nah ini jadi masalah. Ya. Akhirnya diplomasi, yang namanya Hamka ini diplomasi bahwa fatwa tetap berlaku, yang tidak berlaku adalah peredarannya saja. Sebab apa? Sebab kalau orang itu tahu hukum itu hukum haram lalu dipaksa untuk menjadikan halal, atau sebaliknya halal dipaksa untuk menjadi haram, dan itu dilakukan oleh ulama itu kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, maka itu perbuatan syirik. Nah, enten Quran terjemahan. Tolong ambilkan terjemahan nanti baca di. Okay. Baca Quran surat 9
ayat 31 ya. Terkait apa yang saya sampaikan itu dasarnya ada di dalam Quran. Jadi orang-orang yang menjadikan orang alim sebagai Tuhan itu bukan menyembah, tetapi mengikuti orang alim itu karena orang alim itu sudah berani merubah hukum Allah. Itu masuk kategori syirik. Nek syirik napa? Nek syirik niku mboten bakal diampuni. Kecuali mati sebelum kecuali tobat sebelum mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Coba dibaca itu surat 9 ayat 31. Boleh baca terjemahnya aja. Wis sembarang, pokoknya cepet. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, mereka menjadikan orang-orang Yahudi, Nasrani apa? Orang-orang alimnya ya. Dan orang-orang Nasrani dari yang orang alim itu menjadi Tuhan selain Allah. Coba. Terus Al-Masihku Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka. Nah, itu sejarah yang tamu nanggone Rasulullah. Tamu ini orang Nasrani menggunakan sekalung salib dari perak. Lalu Rasul membacakan ayat itu tadi. Ini muring-muring ini. Jenenge adine muring-muring. Saya tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang-orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud menjadikan Tuhan selain Allah itu adalah merubah hukum Allah, haram jadi halal, yang halal jadi haram, terus diikuti oleh pengikutnya, itu adalah syirik. Ini yang ngaji mantan dulu. Dikira nak syirik itu nak mbak patung, tidak, itu gampang itu. Hal seperti itu gampang. Hal seperti ini adalah perlu untuk kita pahami. Nah, jadi pengertian Maulid tadi itu adalah pengertian dalam pengertian hari kelahiran Nabi Muhammad. Apakah dalam Quran ada yang menyatakan Maulud? Bisa dibaca Quran surat 19 ayat 33. Oke, artinya enten dasar ya. Yang ngomong ini ada dasarnya, tidak sekedar ngomong tapi enten. Di dalam Quran ternyata ada. Ayat 33. Oke. Terjemahnya aja coba cepat. Semuanya dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan. Nah, selamat sejahtera. Ini adalah selamat sejahtera atas hari kelahiranku, atas hari aku dilahirkan, dan atas hari aku dimatikan, dan atas hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan Nabi Isa. Berarti ucapan ini tidak apa-apa sebenarnya. Cuma jadi masalah karena Nabi Isa itu diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan. Kalau sudah diklaim seperti itu, maka Tuhannya menjadi 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Nah, siapa menjadikan Tuhan itu menjadi 3, maka itu dianggap kafir. Surat 5 ayat 73. Kayak mantep. Jadi tidak sekedar ngomong tapi enten dasari. Tadi wong yang mengatakan Tuhan itu 3, itu kafir. Disebutlah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Nah, sungguh telah kafirlah walaqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3 Tuhan itu maksudnya. Kafir. Jangan tak tutur Quran bingung ngene. Niku lek ngarani kafir ya wong Kristen ya. Enten sing mboten. Itu akan banyak bingung didik ini. Jadi ya roh Quran ternyata seperti itu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal soleh,
falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Dan mereka tidak ada ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Berarti semua agama sama. Lah sing kaya ngeten iki kan beda dengan tadi itu. Nah gini Nasrani gak apa-apa. Ayatnya bacakan pertama tadi apa-apa. Jadi kafir loh, jadi kan bingung. Makanya dibutuhkan ilmu supaya bagaimana kita memahami ayat itu yang disebut ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami ayat. Nah, ilmu untuk membaca namanya ilmu tajwid kan gitu. Nah, akhirnya muncul ayat 3 surat 2 ayat 62 tadi itu yang mengatakan semua agama sama. Akhirnya dipakai karo orang-orang kemarin kedatangan Paus Franciscus ya. Bener ya? Jenenge iki. Itu mengatakan bahwa semua agama sama. Padahal berbeda. Nah, karena fatwa itulah maka banyak orang-orang yang ikut misa. Orang-orang Islam ikut misa, minta didoakan kepada pendetanya. Karena sama. Berarti aktivitas keagamaan kita itu ditentukan oleh apa? Paham keagamaan kita. Kan begitu. Nah, ini yang perlu untuk dijabarkan. Padahal panjenengan tahu ayat yang saya bacakan itu tadi yang katakan semua agama sama itu bisa dikontrol. Dikontrol dengan ayat lain yang terangkan juga. Ngeten. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Sing sapa wong kang golek agama sak liyane Islam, fala yuqbal minhu, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan wong sing nggawe memeluk agama selain Islam tadi minal khosirin, setengah saking wong sing rugi, gak diterima. Tapi ayat yang saya bacakan tadi kan enggak apa-apa. Nah, sekarang kalau enggak Islam enggak boleh. Bingung ini kan. Makanya tahun 2015 itu terjadi kisah nyata. Kenapa kisahnya? Seorang apal Quran 30 juz jadi murtad. 30 juz murtad. Pemana sing apalane kulhu tok ya. Peluang murtad itu akeh ngono. Kok iso iki? 30 juz kok murtad kenapa sebabnya? Sebab Quran niku kontradiksi. Banyak yang kontradiksi. Maka ini perlu untuk ilmu memahami Quran. Ketika kita nggak bisa memahami ilmunya itu ya sudah seperti itu yang terjadi. Itu belum saya sampaikan yang lain-lain, kontradiksinya banyak sekali. Makanya baca Quran itu angel. Kenapa kita baca kadang bolak-balik kata itu nggak ngerti ya, nggak taruh arti ini. Kalau kita baca sak mana nih beda. Akan ketemu nanti, oh ternyata seperti ini. Oke, itu masalah pemahaman tentang Al-Quran. Makanya Quran ini perlu untuk dipahami supaya kita bisa menjalankan agama dengan benar. Nah, ini pun panjangan pun paham dengan Quran, jawab apa gampang. Makanya tak tutur nangane bingung kan. Wong Islam iki lho ajaran Islam lho ajaran sing gak bener. Ajaran sing gak cocok ambek menungso. Soalnya ngajarno teroris. Lho. Baca surat 2 ayat 191. Ini diucapkan oleh seorang murtadin, orang Islam murtad masuk Nasrani, pun dia ngomong. Lu ajaran Islam ajaran gak cocok menungso. 191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Loh, bon. Ayat radikal. Allah loh yang menerbitkan itu. Ya, ayat radikal itu. Gila ajaran Islam itu gak cocok. Yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim tadi Quran. Banyak kan bisa bantah enggak itu? Ini makanya. Kalau kita seperti ini baru kata benar. Kalau kita bisa bantah hebat. Karena disampaikan di Quran. Nah, kalau kita tidak menguasai Quran enggak bisa bantah.
Saya langsung dia ngomong seperti itu, saya sudah ngerti bahwa dia nggak ngerti Islam. Karena Islam dalam Islam itu dengan Qur'annya itu ada ayat-ayat yang khos, ada ayat-ayat yang am. Ayat yang khos itu ayat yang ada sebabnya. Biasanya corak-corak yang ada sebabnya ini sifatnya mesti radikal begitu. Nah dia tidak mengerti ayat ini ayat am, ayat khos. Dia katakan bahwa mesti harus dilakukan. Tidak mesti, tergantung sikon. Dalam Quran itu disebutkan ngeten. Nek wong nyolong itu hukumannya diketok tangan. Wong nyolong enten loro. Wong nyolong profesional, situ wong nyolong mergo paceklik. Nek wong nyolong perkara paceklik itu masih bisa dimaafkan, bisa tidak dipotong. Tapi si nyolong profesional wajib potong. Berarti sebabnya apa? Sebabnya potong tangan itu sebabnya karena mencuri, kan gitu. Umpama sampai dino kiamat, sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, apakah hukum itu dilaksanakan? Ya tidak, tidak ada sebabnya. Ya sama dengan itu tadi. Kenapa disuruh bunuh di mana saya berada? Karena ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak ada, ya tidak ada itu. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita moderat sebenarnya. Dalam mendakwakan kemoderatan Islam ini, lalu ada gangguan-gangguan, diturunkan ayat oleh Allah yang coraknya radikal. Kan begitu. Nah kalau kita nggak memahami seperti itu, nggak bisa. Hanya tak tunjukkan lagi yang mengerikan, ayat-ayat yang radikal. Innallaha hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa dan alaihi haqqun fit Taurati wal Injili wal Quran. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman harta dan diri mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Berarti orang beriman itu sudah dibeli oleh Allah dengan memberikan surga. Tapi yang amali apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wa yaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau dibunuh. Coba. Boten radikal kadang ini. Allah yang mengeluarkan ayat itu. Umpama biyen kan orang radikal. Londoi karasan Indonesia. Ya, makanya dengan adanya orang radikal juga diperlukan. Tergantung konteks gitu. Kapan diterapkan radikal, kapan tidak, itu penting. Dan itu dibutuhkan ilmu pemahaman tentang agama juga. Kalau tidak paham ya tidak bisa. Ya, makanya jawaban ini memang gampang. Berarti saya sudah tahu bahwa Saifuddin Ibrahim yang membawa ayat itu tadi jelas nggak ngerti Islam. Dikira itu mesti harus dilakukan mutlak, tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Lawang babi aja tidak boleh dimakan, satu saat boleh kok. Siapa bilang babi tidak boleh dimakan? Boleh, tergantung situasi. Nah, kalau situasinya aman, tidak ada masalah, haram dimakan. Tapi nek terpaksa boleh dimakan. Nih hukum Islam itu lentur. Nah, ini kan perlu ilmu tadi ya. Bon, itu salah satu pengantar mawon dalam Maulid Nabi.